Sampai seberapa sih kadar keimanan kita? Mau tahu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Allah panjangkan umurnya, Allah limpahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusan dan keperluannya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dalam video ini kita belajar dengan tema manusia akan diuji sesuai dengan kualitas imannya. Dari Mus'ab bin Sa'ad, seorang tabi'in, dari ayahnya ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi." Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Tirmizi nomor 2398, Ibnu Majah nomor 4024, Ad-Damiri nomor 2783, dan Ahmad. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini sahih. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Yang pertama, hadis di atas menunjukkan bahwa kadar cobaan berupa musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertingkat. Semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin berat ujian dialami. Yang kedua, ujian diberikan Allah bersifat adil dan sesuai dengan kapasitas masing-masing individu. Yang ketiga, orang yang imannya kuat atau kokoh akan diuji dengan cobaan yang lebih berat. Ini bertujuan untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah dan menjadikannya lebih dekat dengannya. Yang keempat, orang yang agamanya lemah akan diuji dengan cobaan yang lebih ringan, sesuai dengan kadar imannya. Yang kelima, tujuan utama dari ujian adalah untuk membersihkan dosa-dosa seorang hamba. Setelah melewati cobaan-cobaan tersebut, seorang hamba akan kembali kepada Allah dengan keadaan yang suci dari dosa-dosa. Ayat Al-Quran yang relevan dengan hadis tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Yang kedua, bersabar itulah yang harus kita lakukan di saat mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ganjaran bagi mereka adalah tanpa hisab tak terhingga. Terjemahan Al-Quran Surat As-Zumar ayat 10. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini yang dapat kita pahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.